Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa nusalli wa nusallimu ala rasulina wa habibina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi wa baraka wa sallama tasliman katsiran katsira. Amma ba'd. Hadirin para pecinta sinyal Islam Indonesia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lagi dan lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita pada hari ini, terutama nikmat bisa menuntut ilmu agama. Alhamdulillah bil alamin, kita lanjutkan kepada hadis selanjutnya, yaitu memanfaatkan waktu sebelum kita meninggal dunia. Hadis yang ke-40. An Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma annahu qala akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibi faqala kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabilin. Wa kana Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma yaqulu idza amsayta fala tantadhir as-sabaha wa idza asbahta fala tantadhir al-masaa wa khudh min sihatika li maradika wa min hayatika li mautika. Rahul Bukhari. Dari Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma beliau berkata, Nabi SAW memegang pundak saya dan Nabi SAW bersabda, jadilah kamu di dunia ini seperti orang asing atau seperti orang yang sedang bersafar atau seperti orang musafir. Jadilah seperti orang asing atau seperti orang yang sedang safar. Dan Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, kalau kamu masuk waktu sore, jangan nunggu sampai waktu subuh. Dan kalau kamu masuk waktu subuh, jangan nunggu sampai masuk waktu sore. Dan manfaatkanlah dari waktu sehat kamu untuk nanti waktu sakit kamu. Dan manfaatkanlah waktu hidup kamu untuk nanti waktu mati kamu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Nah, kenapa Nabi SAW memegang pundaknya Ibnu Umar? Maka di antara faidah hadis ini adalah massul muallim awil wa'idhu ba'du a'dha'il muta'allim awil mau'udhi inda ta'allumi awil wa'idhi. Jadi, bagaimana agar ilmu tersebut lebih lengket, lebih cepat masuk kepada santrinya atau kepada yang diberikan nasihatnya, maka hendaknya seorang guru atau seorang pemberi nasihat, dia pegang salah satu bagian tubuh daripada santri tersebut atau yang akan dia nasihati. Seperti Nabi SAW pegang pundaknya Ibnu Umar. Ya, di sebagian riwayat lagi Nabi SAW memegang tangan sahabat yang lain. Ya, jadi kalau ada bagian tubuh yang dipegang oleh dia, oleh seorang mu'alim atau seorang yang memberikan nasihat, maka itu lebih cepat masuknya kepada hati santri tersebut dan lebih kuat nempelnya ya kepada santri ataupun kepada orang yang diberikan nasihat tadi. Nah, wa hikmatu dzalika ma fihi min at-ta'nis wa tanbih wa tadhkir. Nah, biar santri tadi atau yang diberikan nasihat merasa tenang. Kenapa? Karena kita bersikap bersahabat dengan dia. Idmahalun adatan an yansa man fu'ila ma'ahu dzalika ma yuqalu lahu ma'hu. Kadang bila mengatakan mustahil secara kebiasaan, orang yang dinasihati dengan cara yang tadi, dia akan lupa kepada nasihatnya. Mustahil. Dia akan lupa kepada, dia akan terkikir secara kuat di hatinya nasihat tadi yang disampaikan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, jadilah kamu di dunia ini seperti mana orang asing atau seperti orang yang sedang safar. Suma hadza hadits aslun 'azimun fi kisril amali fid dunya. Hadis ini adalah asal yang utama untuk memendekkan angan-angan terhadap dunia. Ya, wa anal mu'min la yanbaghi an yattakhidha watanan wa maskanan. Dan seorang mukmin dia tidak layak untuk menjadikan dunia sebagai tempat tinggal dia.
tempat tinggal dia selama-lamanya. Tidak layak. Bal yanbaghi lahu an yakuna fiha kanu ala janahi safrin. Yuhayyi'u jihazahu lirrahil. Jadi dia itu hendaknya tinggal di dunia itu seperti mana orang yang bersiap-siap untuk pergi safar. Dia tinggal di sini hanya untuk mempersiapkan bekal saja. Setelah siap bekalnya dia pergi. Wa qad ittafaqat ala dzalika wasiyat anbiya wa atba'ihim alaihi wassalatu wassalam. Dan itu adalah wasiat para anbiya dan mereka para pengikut anbiya alaihi wassalatu wassalam. Wa fihi al-ibtida'u bin nasihati wa irsyadu liman lam yatlub dzalika wa hirsuhu sallallahu alaihi wasallam ala asli khairi ummatihi. Ini adalah dimulai dengan nasihat. Kemudian bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam ini bersemangat untuk menyampaikan kebaikan kepada umatnya. Ya. Wa kadzalika abirus sabil ay marru ala tariq wa wal musafir, yaitu abirus sabil itu yang lewat di jalan ya, yang lewat di jalan, artinya musafir. Kemudian jadilah kamu seperti mana orang yang seperti bersafar, orang asing, dia tinggal di suatu tempat asing, dia nggak ada yang kenal, tidak ada yang bisa diajak bicara, tidak yang bisa diminta pertolongan, maka dia akan ingin segera keluar dari tempat tersebut, karena tempat tersebut adalah tempat pengasingan bagi dia. Nah, maka orang beriman pun demikian, asli tempatnya di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tinggal di dunia seperti orang asing. Tugas dia apa? Tugas dia hanya bagaimana agar segera sampai ke tempat tujuan dia, yaitu surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, maka di Subhanahu Wa Taala fala yattakhidh fi ba'dil marahili nahwa darin wala bustanin. Orang yang lagi safar tidak boleh dia di tahapan perjalanan dia, misal dia naik kereta api di perhentian pertama, dia tidak boleh menjadikan perhentian pertama itu sebagai tempat tinggal dia atau bustan atau tempat nongkrong dia. Nggak boleh. Dia tahu, oh ini tempat transit yang pertama. Ini cuma transit. Mungkin kalau perlu beli sesuatu untuk menjadi bekal selama perjalanan selanjutnya. Li ilmi biqillati iqamati. Kenapa? Karena dia tahu, karena transit itu nggak lama. Transit itu sebentar, 5 sampai 10 menit. Kalau dia sampai tinggalkan kendaraan dia untuk sampai ke tempat tujuan dia, maka dia menjadi orang yang paling merugi. Seperti hadis Subhanahu wa Ta'ala, kawan-kawan mungkin yang tinggal di luar negeri sana, bekerja di luar negeri, orang yang cerdas, dia tidak akan pernah menjadikan tempat tinggal mereka di luar negeri, tempat bekerjanya itu sebagaimana tempat tinggal mereka. Kenapa? Karena mereka punya visa, Pak. Visa mereka waktunya terbatas. Ya, suatu saat nanti mereka akan dikeluarkan kalau visanya habis. Jadi gimana orang cerdas ini? Mereka seperti orang asing, mereka bekerja. Ketika mereka memiliki uang, mereka akan kirim langsung ke Indonesia. Mereka rela untuk makan sederhana di negeri sana. Makan harian dengan nasi sedikit, dengan telur sudah cukup. Selama beberapa tahun. Tapi mereka sudah punya istana di Indonesia. Mereka sudah punya ladang di Indonesia. Gitu. Nah, demikian mereka menjadikan dunia sebagaimana tempat pengasingan. Dan sebagaimana tempat safar dia. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ibnu Umar berkata, tadi ketika kamu masuk waktu sore, untuk beramal jangan nunggu sampai waktu pagi besok. Besok ajalah zikirnya, nggak usah sekarang. Jangan nunggu. Kalau kamu masuk waktu pagi, untuk beramal jangan nunggu sampai masuk waktu sore. Nanti ajalah, nanti sore untuk beramal. Jangan sampai nunggu demikian. Li'anna likulli minhuma amalan yakhusuhu. Kenapa? Karena di setiap waktu tadi ada amal khusus dalam waktu tersebut. Makanya ada satu kitab yang bagus, yaitu Amalul Yawm wal Lailah, yaitu amal sehari dan semalam. Maka dikatakan, amal apa sih yang paling afdal? Engkau meninggal dunia sementara lisan kamu itu basah dengan zikir kepada Allah. Meninggal dunia dalam keadaan lisan kita ini basah mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu tidak bisa kecuali dia biasakan dirinya 24 jam mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Nabi SAW telah memberikan kepada kita adab dalam berdoa. Adab naik kendaraan, doa naik kendaraan, doa bangun tidur, doa makan, doa setelah makan, doa wudhu, doa naik kendaraan, doa keluar rumah, doa masuk rumah, kemudian doa setelah sholat dan lain sebagainya. Sehingga 24 jam kehidupan kita terbiasa dengan zikir. Dan kalau kita sudah terbiasa latihan dengan zikir, maka akan mudah bagi kita meninggal dunia dengan zikir. Jadi jangan sampai kita beranggapan,
kalau meninggal dunia mengucapkan kalimat la ilaha illallah selamatlah katanya. Ya udah gampang, nanti aja meninggal dunia ucapkan kalimat la ilaha illallah. Nggak bisa. Karena orang yang bisa ujian yang paling hebat itu ketika sakaratul maut. Ya, itu pertandingan yang aslinya. Tidak akan mungkin seorang akan bertanding di Olimpiade atau bertanding di SEA Games, dia nggak pernah latihan. Tidak mungkin. Pertandingannya cuma sebentar. Kalau main bola cuma 45 menit kali 2. Tapi latihannya berjam-jam, berhari-hari, berbulan-bulan. Hanya untuk sampai di final tadi. Nah, maka hadis Subhanahu wa ta'ala ada amal-amal khusus pada setiap waktu. Jadi jangan diakhirkan. Idza sayyata fala tuhaddits nafsaka bil baqa ila sabah. Kalau masuk waktu sore, jangan sampai ada pikiran, nanti pagi aja lah, dan insya Allah masih hidup. Jangan sampai ada pikiran demikian. Dan kalau kamu masuk waktu subuh, jangan ada pikiran, nanti sore masih ada nyawa kita. Bal intadhirul mauta fi kulli waqtin. Kita ini harusnya menunggu mati di setiap waktu. Kita nggak tahu nih, ketika kita makan datang malaikat maut mencabut nyawa kita. Kita lagi membaca doa makan. Allahumma bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Adabnya apa? Ketika kita mengangkat makanan kita ucapkan bismillah. Ketika lepas makanan kita sudah sampai di mulut kita ucapkan alhamdulillah. Ketika minum bismillah, alhamdulillah. Mati, meninggal dunia dalam keadaan taat kepada Allah. Mau ke kamar kecil, ke toilet, mau membuang sesuatu yang memang jijik dan jorok. Tapi ketika masuk, dilangkahkan kaki kiri. Adab sunnah Nabi SAW. Datang malaikat maut, mati di atas agama. Ketika masuk ke kamar mandi, kita Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Mati. Maka dia mati dalam mengamalkan agama. Ketika dia buka aurat dia, ketika kamar mandi, dia ucapkan dalam hati dia, Bismillah atau Bismillahilladzi la ilaha illahu. Mati. Datang malaikat maut, dia mati dalam keadaan mengamalkan agama di kamar mandi. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala waj'alhu nasba naika. Kemudian di sini waqaba bihi al-musannif ma qabla li anna dzalika lil khassi ala tarki dunya wa zuhdi fiha. Wa hadza lil haddi ala taqsiril amali. Nah, jadi musannif mentakhirkan ini agar kita ini zuhud terhadap dunia dan meninggalkan kemewahan-kemewahan dunia yang bisa melalaikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dunia ini sesuatu yang bisa melalaikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dunia tadi yang bisa membuat kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dunia tadi yang bisa membuat kita sedekah, dunia tadi seperti Hakim bin Hizam yang bisa membuat dia menyembelih kurban 100 ekor unta, bukan kambing, 100 ekor unta. Ya, itu dunia yang mendekatkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, harta yang mendekatkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak masuk ke dalam dunia. Nah, sementara ini adalah anjuran untuk memendekkan angan-angan. Yang ini, yang tadi, yang kun fid dunia itu untuk meninggalkan kemewahan dunia dan berzuhud, dan yang ini adalah untuk memendekkan angan-angan. Jangan tunggu sampai waktu sore, karena malaikat maut mungkin akan datang kepada kita saat ini. Gitu. Maka Allah Subhanahu wa taala waqad min sihatika limaradika. Ya. Kemudian manfaatkanlah waktu sehat Anda sebelum datang nanti waktu sakit Anda. Iktanimil amala hala sihati. Tapi manfaatkan. Banyaklah beramal ketika Anda dalam keadaan sehat. Fa innahu rubbama 'arada maradun mani'un minhu fataqaddamal mu'ad bi ghairi zadin. Fataqdamul ma'ad bi ghairi zadin. Jadi kalau seandainya nanti datang satu masa dan Anda tidak dibiasakan untuk taat kepada Allah di waktu Anda sehat. Kemudian datang satu masa Anda sakit sehingga membawa kepada kematian Anda. Kemudian Anda akan masuk ke akhiratnya Allah Subhanahu wa taala dan Anda tidak membawa bekal. Bagaimana tadi? Orang yang tadi di luar negeri, dia mendapatkan gaji, dia mendapatkan salary, hanya dia buat untuk foya-foya di luar negeri. Sementara dia tidak kirim uangnya ke Indonesia, visa dia habis. Ketika visa dia habis, dia harus keluar dari negeri tersebut. Kembali ke Indonesia, dia tidak punya rumah, tidak punya tanah, tidak punya ladang, dan tidak punya uang. Masalahnya dunia, Pak. Kalau dunia, dia rugi di luar negeri, dia masih bisa bekerja di dalam negeri. Tapi kalau kita rugi di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala, mau buat apa lagi di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala? Nah, hadis Subhanahu wa taala, wa min hayatika limautika. Kemudian ambillah manfaat dengan beramal di masa Anda masih hidup untuk kehidupan Anda nanti setelah mati. Kenapa? Fa inna man mata in qata amaluhu.
Karena mereka yang sudah meninggal dunia, mereka tidak bisa beramal lagi. Wafata amalu, mereka tidak bisa berangan-angan lagi. Oh, dosa anaknya saya dikembalikan lagi kepada dunia, angan-angan saja, dia nggak bisa kembali lagi ke dunia. Makanya satu tasbih, subhanallah, sangat berharga di akhiratnya Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka yang di akhirat sana, di alam barzakh sana, mereka berangan-angan ingin kepada Allah Subhanahu Wa Taala dikembalikan ke dunia hanya untuk beramal soleh satu saja, satu. Jadi jangan anggap enteng amal-amal soleh walaupun dia ringan. Kemudian wahuqqanadmuhu, dan terwujudkan penyesalan dia ketika dia sudah sampai di akhirat. Hari ini akhirat cuma cerita. Surga nggak kelihatan, neraka nggak, barzakh nggak kelihatan, pahala salat nggak kelihatan, pahala sedekah, cerita. Dunia yang nyata, depan kita dunia. Kerja sekian dapat ini sekian dapat ini sana dapat ini. Akhirat nggak kelihatan. Tapi ingat, suatu saat nanti akhirat itu jadi nyata dan dunia jadi cerita. Akhirat yang muncul di hadapan kita, pahala sholat seperti gini, pahala sedekah seperti, pahala dzikir seperti begini. Tapi dunia tinggal cerita, nggak bisa lagi balik ke dunia. Wa tawala husnu wa hamuhu. Akan terus dia sedih di akhirat. Orang yang tidak bawa bekal ke akhiratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala, annahu sayati 'alaika zamanun tawil wa anta tatal ard. Ketahuilah hadirin yang mulia, akan datang kepada kita semua masa yang sangat panjang sekali, dan kita ada di bawah bumi, ada di tanah, kita dikubur di dalam tanah. La yumkinuka an tadhkurullah azza wa jalla. Nggak mungkin kita akan zikir kepada Allah waktu itu, dan tidak bermanfaat pun zikir kepada Allah di waktu itu. Fabadir fi zamani quwwatika wa hayatika. Maka bersegeralah beramal ketika Anda kuat, ketika Anda sehat, ketika Anda masih hidup. Waqtanim fursatal imkani la'alla anta selama minal adzabi wal hawani. Kemudian jadikanlah ini sebagai kesempatan bagi Anda untuk beramal semampu Anda, ya, semampu Anda, agar kita semua bisa selamat dari azabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan daripada kehinaan di akhiratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan bisa memberikan kita manfaat, yaitu amal daripada ilmu yang telah kita pelajari. Hadza akhiruhu, Allahu a'lam. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.